morning, good afternoon, good evening, and good night untuk kalian semua yang ada di Sabang sampai Merauke. Dimanapun kalian berada, baik di Indonesia ataupun dimanapun itu, dari ujung dunia ke ujung dunia, kalian jumpa lagi bersama kami di Quality TS Pro Film. Di hari yang indah ini, Quality TS Pro Film akan membahas sebuah film yang masih hangat-hangatnya dan juga sangat viral di tahun ini, dan juga film ini film lokal yang tentunya film ini berasal dari tanah air tercinta kita, yaitu Indonesia. Film ini menceritakan perjalanan sebuah keluarga kecil yang di sana dimana kedua kakak beradik bernama Mega dan juga Bilal. Mereka dikejar dan ingin dibunuh oleh para preman-preman yang sangat sadis, karena Bilal atau kakaknya dari Mega telah berhutang dengan banyak kepada para preman tersebut, dan Bilal juga telah membuat kesalahan yang sangat fatal, yaitu membunuh bos dari para preman tersebut. Dan apakah para preman tersebut membunuh dan melenyapkan Mega dan juga Bilal dan keluarga mereka, atau sebaliknya, Mega dan Bilal yang akan melenyapkan para preman tersebut dan berhasil lolos dari mimpi buruk tersebut? Ya, tidak berlama-lama lagi, langsung saja kita on the way ke pembahasan alur cerita film dari film yang berjudul Ikatan Darah tahun ini, yaitu tahun 2026. Let's go! Di sebuah gelanggang pertandingan sedang diselenggarakan sebuah pertandingan silat, dan di malam itu kedua petarung sedang melaksanakan pertandingan. Mari saya perkenalkan dari sudut hitam bernama Mega dan lawannya dari sudut merah bernama Dini. Kedua petarung saling menunjukkan kebolehan mereka selama latihan mereka selama ini, dan di ronde-ronde awal mereka seperti imbang, dan kedua petarung terus beradu pukulan dan mengeluarkan semua jurus dan kerja keras mereka selama latihan. Sementara di kursi penonton sudah ada orang tua dari Mega, yaitu dari sudut merah, dan juga kakaknya bernama Abang Bilal. Orang tua dari Mega dan juga kakaknya terus menyupport dan terus menyuarakan nama Mega agar menyemangatinya sehingga dia bisa memberikan yang terbaik untuk pertandingan malam itu. Setelah beberapa ronde berlalu, Mega sempat dihantam dengan keras dan membuat tangan kirinya, tepatnya di bahu kirinya, merasa kesakitan. Awalnya Mega seperti ingin menyerah, namun dia melihat ke arah kursi penonton bahwa orang tuanya, yaitu ibunya dan juga abangnya Bilal, sedang menontonnya dan terus menyuarakan namanya untuk terus bangkit dan kembali bertanding. Mega pun kembali bersemangat dan ia kembali berdiri tegak dan melanjutkan pertandingan. Dan akhirnya dia berhasil mengalahkan lawannya, yaitu sudut merah yang bernama Dini. Setelah mereka selesai bertanding, keluarga kecil tersebut berkumpul dan saling berpelukan dan mengucapkan selamat kepada adik dan juga anak kesayangan mereka, yaitu Mega. Di situ juga datang teman Mega, yaitu Dini, yang ternyata
adalah lawan mainnya tadi. Dini mengucapkan selamat kepada Mega atas kemenangan hari ini melawan dirinya. Mega pun juga mengucapkan selamat walaupun Dini belum beruntung untuk menang pada malam hari ini, namun Mega mengaku bahwa dia juga sangat kesulitan melawan Dini pada malam hari ini. Ibu dari Mega mengajak Dini untuk sekedar mampir di rumah Mega malam ini untuk makan malam bersama, namun Dini menolak dengan halus beralasan bahwa dia sudah ada janji dengan keluarganya malam ini. Di situ juga abangnya Mega yaitu Bilal sempat ingin mengantarkan Dini pulang, dan sepertinya abangnya tersebut menyukai Dini. Namun Mega menghadang dan tidak ingin abangnya terlalu perhatian kepada Dini. Gua preman. Laki banget lu. Selamat sayang. Yes. Udah ya, beda hati-hati ya. Gimana ya, udah janji sama orang rumah tadi. Gua balik. Preman menang lagi. Setelah keluarga kecil itu sampai di rumah, ibu mereka telah menyiapkan hidangan yang cukup sederhana dan kakak beradik tersebut menyantapnya dengan sangat bahagia. Terlihat keakraban kedua saudara tersebut dan rumah mereka juga terlihat begitu sederhana. Di film ini tidak dijelaskan kemana pergi ayah dari Abang Bilal dan juga Mega. Namun di awal-awal film ini tidak ditunjukkan seorang ayah atau seorang bapak dari atau seorang kepala rumah tangga dari keluarga ini. Dan film Ikatan Darah pun baru saja dimulai. Di sebuah restoran atau kafe, Mega ternyata bekerja di sana, dan pada malam hari itu tempat ia bekerja atau kafe tersebut terlihat sangat ramai dan dia sedang melayani kedua orang pelanggan di sana. Kedua pelanggan tersebut mengomplain kepada Mega karena pesanan yang mereka pesan tidak sesuai dengan apa yang mereka makan. Dan kedua pelanggan tersebut meminta kompensasi kepada Mega. Namun Mega melihat bahwa makanan yang telah disediakan kepada mereka berdua telah dimakan oleh mereka berdua, dan tentunya mereka berdua tidak bisa mendapat kompensasi lagi. Kedua pelanggan tersebut sangat marah dan ingin mengancam Mega dengan menviralkan Mega, dan tentunya itu adalah hal buruk yang akan diterima oleh Mega. Mega pun tidak bisa melawan, dan di situ juga temannya datang dan meminta maaf kepada kedua pelanggan tersebut dan berjanji akan memberikan kompensasi kepada kedua pelanggan tersebut dan menggratiskan makanan mereka hari ini. Temannya Mega tersebut menyuruh Mega untuk meminta maaf kepada kedua pelanggan tersebut. Pada saat Mega meminta maaf dan menunduk, pelanggan pria tersebut menfotonya, dan Mega yang melihatnya sangat jengkel dan langsung menghajar wajah dari pelanggan laki-laki tersebut. Saya minta maaf. Nunduk dong. Enggak. Saya minta kompensasi aja ya. Halo? Oh iya. Foto toket gue? Anjing lo ya? Untuk malam ini, makanan bapak dan ibu kami kompensasi. Coba dilihat deh. Oh, baik kalau. Kejadian itu pun viral dan Ibu Mega sempat menontonnya di HP-nya dan bertanya kepada Mega apa yang terjadi. Ibunya juga merasa sangat jengkel dan emosi karena perlakuan dari pelanggan menyebalkan tersebut. Mega pun berkata kepada ibunya bahwa dia sudah dipecat malam itu dari pekerjaannya. Dipecat, Bu? Gimana lagi? Ibu lempar pakai meja sekalian, biar tahu. Kurang ajar. Tidak berlarut-larut dalam kesedihan karena
baru saja dipecat dari pekerjaannya. Mega kembali ke camp tempat berlatihnya dan dia kembali berlatih. Namun karena pertandingan kemarin yang membuat tangan kirinya yaitu bahunya cedera, kembali dirasakannya pada hari itu. Dan temannya Dini yang selalu standby di sisinya membawanya dan menemaninya ke dokter. Dokter di sana mengatakan kepada Dini bahwa bahunya perlu membutuhkan waktu yang cukup lama untuk bisa menyembuhkannya kembali. Dan tentunya itu berarti bahwa Mega harus berhenti sejenak dari latihannya dan memulihkan bahunya. Saat Mega sudah pulang dan sampai ke rumahnya, dia terlihat sangat sedih dan murung. Abangnya Bilal juga ada di situ dan dia bertanya kepada ibunya apa yang terjadi dengan Mega adiknya. Abangnya Bilal pergi ke dalam kamarnya Mega dan dia di sana juga merasa bersedih karena melihat adiknya yang murung dan tidak bersemangat. Abangnya Bilal berkata kepada Mega, walaupun kalau dia tidak jadi lagi atlet, hidup tidak berhenti pada saat ini, namun terus berlanjut. Yang terpenting, Mega harus terus semangat dan jangan berputus asa. Pasti apa yang Mega harapkan dan Mega inginkan semuanya bisa tercapai. Setelah mendengar perkataan dan semangat yang diberikan oleh abangnya Bilal, Mega kembali bahagia dan bergembira pada hari itu. Sedih boleh, mau nyerah jangan, berhenti jadi atlet bukan berarti hidup lu berhenti juga. Di malam itu juga terlihat jam di HP Mega yang sudah cukup larut dan Mega sepertinya masih menunggu abangnya Bilal untuk pulang ke rumah. Mega pun bertanya kabarnya kepada abang Bilal lewat chat WhatsApp yang diberikan Mega lewat pesan WhatsApp kepada abangnya Bilal. Dan ternyata abangnya Bilal sedang bermain judi bersama dengan teman-temannya. Dan dia tidak menghiraukan pesan dari adiknya itu. Di malam itu juga, abangnya berhasil memenangkan judi yang banyak. Namun, pada saat abangnya sudah memenangkan judi tersebut, ia ingin segera pergi karena dia tahu bahwa ini sudah larut malam dan adiknya sedang menunggunya karena adiknya ingin mengunci pintunya sebelum dia tidur. Pada saat abang Bilal ingin pergi, teman-temannya menghadangnya dan ingin kembali lanjut untuk bermain judi. Pada malam itu juga di rumah, pada saat Mega ingin beristirahat, tiba-tiba saja pintu rumahnya digedok dengan sangat kuat dan keras. Mega pun yang terheran-heran dan waspada karena sudah larut malam dan orang siapa yang datang bertamu di malam itu. Mega pun membuka pintu dan dia kaget karena melihat ada beberapa pria yang parasnya dan tampangnya seperti seorang preman. Para preman tersebut datang ke rumah itu mencari abangnya Bilal dan mengatakan kepada Mega bahwa abangnya telah berhutang kepada bos mereka dengan angka yang cukup besar, sekitar ratusan juta, dan mereka datang ke sini untuk menagihnya. Mega yang shock berusaha berbohong kepada mereka bahwa dia tidak mengenal siapa itu Bilal. Tetapi para preman itu mengeluarkan sebuah KTP yang ternyata KTP itu adalah KTP dari abangnya Bilal. Ya, akhirnya Mega pun tidak bisa lagi mengelak dan dia berkata bahwa abangnya tidak ada di rumah saat ini. Para preman tersebut sekali lagi mengancam kepada Mega bahwa jika abangnya tidak melunasi hutangnya tersebut, maka rumah ini mereka akan sita dan di esok pagi mereka akan datang kembali lagi ke sini untuk menagih hutang tersebut.
Bilal Anggoro Samsara sebesar 300 juta. Gak ada nama Bilal di sini. Kalian semua cari rumah baru. Mega yang frustasi menunggu abangnya pulang ke rumah. Pada saat abangnya sudah pulang ke rumah, Mega memarahi abangnya dan berkata, tujuannya apa berhutang begitu banyak? Dan mereka sempat datang tadi untuk menagih dan berkata bahwa rumah mereka sebagai jaminannya. Kedua bersaudara tersebut saling bertengkar dan abangnya Bilal mengatakan kepada adiknya Mega bahwa hutang tersebut dia gunakan untuk biaya hidup keluarga ini dan tentunya untuk biaya sekolah dan juga latihan sebagai atlet silat Mega adiknya. Mega yang mendengar perkataan dari abangnya Bilal tersebut terdiam dan merenungkan semua yang terjadi. Di situ juga ada ibunya yang mendengar pertengkaran tersebut. Ibunya menangis dan bersedih setelah mengetahui apa yang baru saja didengarnya. Mega menenangkan ibunya dan berkata kepada ibunya bahwa semua akan baik-baik saja. Tadi orang datang nagih 300 juta. Lu tahu kita gak punya duit, lu jadi atlet. Gua kalah judi. Jawab dong. Lu nggak bisa bayar, rumah kita diambil, kita tinggal di mana, Bang? Di malam itu juga, Bilal pergi ke sebuah mabes, tepatnya markas dari para preman-preman tadi. Dia berniat ke sana untuk mencuri dan juga bernegosiasi kepada bos mereka terkait hutang yang belum dilunasinya. Setelah Bilal berhasil mengendap-endap masuk ke dalam markas mereka, dia bertemu dengan bos dari para preman-preman tersebut. Bos dari para preman-preman tersebut tidak menyangka Bilal bisa datang ke sini sendirian, dan bos tersebut bertanya kepada Bilal, apa yang dia lakukan di sini? Bilal pun menjawab bos tersebut bahwa dia ingin bernegosiasi dan dia ingin mengganti jaminan hutangnya, yaitu rumahnya, menjadi nyawanya. Dia ingin menyerahkan nyawanya sebagai jaminan. Dan dia akan melakukan apapun yang diminta oleh bos tersebut, asalkan rumahnya jangan menjadi jaminan dan jangan mengganggu keluarganya. Dan dia berjanji juga akan mencicil semua hutang-hutang tersebut dan akan melunasinya. Bos preman tersebut tertawa dan mengejek Bilal. Telah diberitahukan kepada bos preman tersebut oleh anak-anak buahnya bahwa Bilal mempunyai seorang adik yang cantik parasnya bernama Mega. Bos pun bernegosiasi kembali dengan Bilal dan berkata kepada Bilal bahwa dia ingin menggantikan jaminan rumah tersebut dengan adiknya Mega. Dan dia ingin malam ini Mega bisa memuaskan hasratnya dan tentunya hutang Bilal pun bisa berkurang. Bilal yang mendengar perkataan dari bos tersebut yang merendahkan adiknya, dia pun emosi dan gelap mata dan langsung saja menghajar bos preman tersebut. Bos preman tersebut yang kaget karena penyerangan dari Bilal berusaha melawan balik, dan karena Bilal yang sudah gelap mata, dia pun tak sengaja membunuh bos preman tersebut. Dan dia juga mengambil beberapa uang yang disimpan di laci bos preman tersebut, lalu pergi dari sana. Lo tinggal bayar ke gue 50 juta. Mas. Deal. Kasih gue 2 kali main sama dia lo. Nyawa gua. Cabut.
Bilal yang ketakutan pergi bersembunyi di rumah temannya bernama Riko. Temannya bernama Riko sangat keheranan dan ketakutan karena Bilal datang ke rumahnya sudah larut malam dan terlihat tangannya berdarah. Riko bertanya kepada Bilal apa yang sedang terjadi. Tetapi Bilal berkata kepada temannya Riko bahwa dia akan menjelaskan semuanya di esok hari dan malam ini dia hanya ingin berlindung dan bersembunyi di rumah ini malam ini. Dan di esok hari dia akan segera pergi. Di malam itu juga datanglah kakak dari bos preman tersebut yang sudah dibunuh Bilal barusan. Kakaknya tersebut sangat murka dan sangat bersedih dan juga mengetahui bahwa semua uang yang disimpan di lacinya telah diambil oleh pelaku yang telah membunuh adiknya. Kakak dari bos preman tersebut memerintahkan kepada seluruh preman-preman yang ada di sana untuk segera menemukan siapa pelaku yang sudah membunuh adiknya tersebut dan juga mengambil kembali semua uang yang telah dicuri darinya. Kakak dari bos preman tersebut berkata kepada para anak buahnya bahwa uang yang diambil oleh pelaku tersebut ada bersimbolkan salib merah dan tentunya carilah sampai dapat jikalau ada orang yang bertransaksi menggunakan uang tersebut dengan ada simbol salib berwarna merah, disitulah pelakunya pasti ada. Dan jikalau mereka sudah menangkap pelakunya tersebut, tolong bawa dia ke sini dan jangan membunuh dia. Biarkan saja aku yang akan membunuhnya. Memiliki lambang cross. Jangan sampai polisi tahu kejadian ini. Cari sampai ketemu bahwa ini adalah serangan jantung. Di tempat lain, di sebuah spa dan sauna, ada seorang laki-laki yang tubuhnya dan parasnya mempunyai sebuah luka yang banyak di tubuhnya. Dia datang ke spa tersebut dan ingin masuk, namun kedua penjaga di sana mengatakan kepadanya bahwa hari ini spa tersebut telah di-booking dan sekarang ini tidak boleh ada orang yang bisa masuk ke dalamnya. Dan di dalam sana terdapat beberapa pria dan perempuan yang sedang menikmati tempat spa tersebut, dan mereka melihat keluar bahwa ada seseorang yang telah membunuh kedua penjaga di luar dengan begitu sadis. Ketika itu pun juga laki-laki tersebut masuk ke dalam spa tersebut dan membantai semua orang yang ada di sana. Semua laki-laki yang ada di dalam spa tersebut dihajarnya dan dibunuhnya dengan bengis. Setelah beberapa dari mereka dibunuh, tersisa salah satu pria di sana. Laki-laki tersebut pun menelpon bosnya, yang ternyata bosnya adalah kakak dari si preman tadi yang dibunuh oleh Bilal. Laki-laki tersebut bertanya kepada bosnya, apakah ini orang yang dia cari? Bos tersebut berkata kepada laki-laki tersebut bahwa dia salah orang dan tentunya bunuhlah mereka semua dan carilah segera pelaku yang sebenarnya. Laki-laki tersebut pun membunuh dengan sadis pria yang tersisa itu dan pergi dari tempat tersebut. Siapa lu? Serahkan ke saya. Di pagi hari, temannya Bilal yaitu Riko baru saja terbangun dari tidurnya
dan dia sempat melihat tas dari Bilal yang dibawa semalam oleh Bilal. Rico merasa curiga kepada tas temannya itu. Dia pun pelan-pelan mendekati tas tersebut dan membuka dan melihat apa isi di dalamnya. Setelah Rico membukanya, dia sangat kaget karena isi di dalam tas tersebut adalah segempok uang yang sangat banyak. Tidak berlama-lama, Rico pun mengambil sedikit uang tersebut dan kembali pergi ke tempat tidurnya untuk tidur, agar Bilal temannya tidak curiga kalau uangnya telah diambil sedikit oleh Rico. Bilal yang baru saja selesai habis cuci muka, dia pun naik ke atas dan melihat temannya yaitu Rico masih tidur dan tidak merasa curiga dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh temannya yaitu Rico, yang sudah mengambil sedikit uang dari dalam tasnya tersebut, yang dimana perbuatan Rico tersebut sangatlah berbahaya karena dia tidak mengetahui bahwa uang tersebut diambil atau dicuri oleh Bilal semalam dari base camp para preman, dan Bilal sudah membunuh bos preman tersebut, yang tentunya mereka akan segera mencari dan membunuh siapapun yang memegang uang tersebut dan akan membawa pelaku yang telah membunuh bos preman tersebut kepada kakaknya, untuk kakaknya sendiri yang akan mengeksekusi pelaku tersebut. Di lain posisi, Mega bertemu dengan Dini dan menceritakan semua hal yang terjadi di malam itu, bahwa ada beberapa preman yang datang ke rumahnya dan mereka menagih hutang abangnya yaitu Bilal yang sangat banyak, dan tujuan Mega datang ke sana untuk meminta bantuan Dini. Mungkin saja Dini bisa memberikan atau meminjamkan uang yang cukup kepada Mega agar Mega bisa melunasi ataupun membayar sedikit hutang dari abangnya tersebut yaitu Bilal. Dini pun merasa iba dan akhirnya menolong Mega dan membawa Mega kepada bos di tempatnya bekerja. Setelah Mega bertemu dengan bos dari Dini tersebut bertanya kepada Mega ada tujuan apa dia datang ke sini, dan jikalau bukan dia teman dari Dini maka tentunya dia sudah mengganggu aktivitas dari bos Dini pada hari itu. Mega pun langsung terus terang bahwa dia ingin meminjam uang yang sangat banyak untuk keperluannya. Bos dari Dini tersebut tertawa dan merasa tertarik dengan keinginan dari Mega untuk meminjam uang kepadanya. Bos dari Dini tersebut menegaskan kepada Mega bahwa jikalau Mega tidak bisa melunasinya maka tentu hal buruk yang sangat amat buruk akan terjadi kepadanya, bukan saja kepada dirinya namun kepada keluarganya juga. Dan kita bisa lihat bahwa tampang dari bosnya Dini juga seperti seorang preman, dan juga beberapa orang di sana tampangnya juga seperti seorang preman. Setelah mengiyakan permintaan dari Mega, Mega pun langsung bergegas pergi meninggalkan tempat itu. Namun hal yang tak terduga terjadi. Mega sempat mendengar perbincangan antara Dini dan bosnya bahwa mereka sedang ditelepon oleh seorang atasan atau bos mereka
yang lebih tinggi dan memberitahukan kepada mereka bahwa semalam telah terjadi sebuah masalah di base camp mereka, yaitu adik dari bos preman mereka telah dibunuh oleh seseorang dan uangnya juga telah diambil dari dalam lacinya. Dan tentunya di uang tersebut terdapat simbol salib berwarna merah, dan menugaskan kepada Dini dan juga bosnya itu untuk segera mencari dan menemukan siapa pelaku yang telah membunuh dan mencuri uang tersebut. Mega yang mendengar perbincangan tersebut merasa kaget dan syok karena kemarin malam ketika para preman datang ke rumahnya menagih hutang dari kakaknya Bilal, mereka juga menyebut nama dari si bos preman yang namanya itu sama dengan nama yang baru saja diperbincangkan oleh temannya Dini dan juga bosnya. Mega pun menjadi mengerti bahwa saat ini abangnya Bilal dan dirinya dan juga ibunya, tentunya keluarga mereka, sedang dalam bahaya. Di hari itu juga Mega pergi dan berusaha mencari keberadaan abangnya Bilal. Di satu posisi Rico, temannya Bilal, juga mengenal bos dari Dini, dan dia juga berhutang kepada mereka karena Rico telah mendapatkan uang yang cukup dari tasnya temannya Bilal. Dia pun langsung ke sana dan menemui bos dari Dini dan ingin segera melunasi segala hutangnya. Yang bodohnya, Rico tidak tahu bahwa uang tersebut dicuri dan juga uang tersebut telah ditandai dengan sebuah simbol salib merah pada uang tersebut. Dan tentunya simbol tersebut diketahui oleh bosnya Dini dan tentunya Rico dalam masalah. Rico pun diinterogasi dan wajahnya, tubuhnya sudah dihajar hingga babak belur oleh para preman di sana. Di situ juga datang seorang preman yang cukup lihai dan cukup sangar yang tadi telah membunuh beberapa orang di tempat spa. Preman tersebut dipanggil dengan sebutan Macan. Si Macan bertanya kepada Rico di mana dia mendapatkan uang ini dan apakah dia yang telah membunuh bos mereka semalam. Rico pun hanya bisa menangis dan meminta ampun, dan dia berkata bahwa uang ini bukanlah miliknya. Dia hanya mengambil uang ini dari temannya bernama Bilal, dan bukanlah dia pelaku yang sudah membunuh bos mereka dan juga mengambil uang tersebut. Si Macan yang sudah emosi dan kesal terus menyiksa Rico, dan dengan kecepatan tangannya dia mencabut sepotong gigi dari Rico, dan itu membuat rasa yang sangat sakit yang dirasakan oleh Rico. Rico pun akhirnya mengatakan kepada mereka semua bahwa Bilal sekarang sedang berada di rumahnya dan memberikan lokasi kepada mereka untuk segera pergi mencari Bilal. Lupi eta artos aing lu sekarang. Bilal bang, kalau saya dia sekarang ngumpet di rumah saya bang. Ampun bang, ampun. Di lain tempat, bos terbesar dari mereka semua sedang mengeksekusi beberapa orang yang dikiranya adalah pelaku yang sudah membunuh adiknya dan mencuri uangnya. Namun pada saat dia ingin mengeksekusi salah satu pria yang tersisa, dia ditelepon oleh para anak buahnya bahwa mereka telah menemukan pelaku yang sebenarnya. Bos preman tersebut yang sudah terlanjur menculik orang-orang tersebut, dia pun terpaksa melanjutkan aksi kejamnya itu dan membunuh mereka semua pada saat itu.
Di markas para preman, mereka semua diperintahkan oleh bos preman mereka untuk segera bersiap dan pergi ke lokasi yang telah dikatakan oleh Rico tadi dan segera menangkap pelakunya tersebut dan membawanya dengan hidup-hidup kepada bos mereka dan mengambil semua uang yang telah dicuri oleh pelaku tersebut. Para preman tersebut sangat banyak dan mereka semua memegang senjata di tangannya dan langsung bergegas pergi menuju lokasi yang dituju. Di dalam perjalanan, Dini bersama bosnya dalam sebuah mobil juga menuju ke sana. Bosnya Dini mencurigai Dini karena dia melihat dari raut wajahnya Dini yang seperti cemas dan sangat tegang. Dan bosnya pun merasa dan mengetahui bahwa Bilal adalah orang yang dekat kepada Dini. Karena pada saat tadi Rico menyebut nama Bilal, Dini pun seperti terkaget dan dia merasa sangat kepanikan. Di lain tempat, Mega berhasil menemukan keberadaan abangnya Bilal. Mega pun berkata kepada kakaknya bahwa mereka dalam bahaya karena Bilal telah membunuh seorang bos preman dan saat ini para anak buahnya sedang mencarinya dan tentunya jika mendapatkan abangnya Bilal, pastilah abangnya tersebut akan dibunuh oleh mereka. Dan mungkin saja Mega dan juga ibunya juga akan dibunuh. Abangnya pun juga sangat frustasi dan menyalahkan dirinya. Dan tidak tahu harus bagaimana saat ini untuk melangkah. Kedua kakak beradik tersebut kembali bertengkar, namun setelah mereka saling menguatkan satu dengan yang lain, mereka pun siap memberanikan diri, mengambil segala risiko dan yang akan ditanggung, dan mereka siap untuk menghadapi para preman tersebut. Dan tibalah para preman di lokasi yang telah diberikan oleh Rico tadi. Mereka semua pun memblokir semua akses di gang tersebut, di wilayah tersebut, dan si bos preman sempat membayar sebuah oknum petugas di sana untuk melindungi aksi mereka saat ini dan menyogoknya agar aksinya tidak tercium oleh pihak berwajib. Setelah itu selesai, dia mengerahkan seluruh anak buahnya, yaitu preman-preman di sana untuk segera mengakses semua lokasi di sana dan segera mendapatkan mangsa mereka. Di situ juga Macan, yaitu seorang preman yang kelasnya lebih di atas, dia mempunyai sebuah ciri khas, yaitu selalu membawa gorengan ataupun yaitu selalu memakan gorengan dalam setiap aksinya. Dan di sana juga ada sebuah gorengan yang masih buka. Macan membelinya dan kembali mencari pelaku yang mereka sedang cari. Kampung tersebut menjadi sangat histeris. Semua warga di sana berlarian mengamankan diri karena para preman yang sangat banyak telah mengepung kampung tersebut. Mega dan Bilal terus berlari menghindari kejaran dan juga penglihatan dari para preman-preman tersebut. Para preman tersebut menganiaya semua warga yang ada di sana dan mereka juga tidak segan-segan membunuh para warga yang tak bersalah di sana. Ketika Bilal dan Mega ingin berlari dan meloloskan diri, mereka bertemu dengan para warga di sana, kampung mereka sendiri. Bilal pun memberikan beberapa uang kepada mereka dan meminta pertolongan mereka untuk melindungi mereka dan membawa mereka keluar dari kampung tersebut yang telah diblokir semua jalan keluar oleh para preman tersebut. Warga-warga tersebut membantu Bilal dan juga Mega untuk keluar dari sana. Namun usaha mereka sia-sia karena segala penjuru, segala jalan keluar telah diblokir oleh
para preman-preman tersebut. Dan keputusan salah satunya yaitu mereka tidak bisa berlari begitu saja, namun mereka harus menghadapi dan melawan para preman-preman tersebut. Dan tak pakai lama, para warga-warga di sana yang juga berusaha mengusir dan mempertahankan kampung mereka juga bersekutu dan melawan para preman-preman tersebut. Beberapa dari warga di sana dibunuh dengan sangat sadis dan kejam oleh para preman-preman tersebut. Para warga-warga tersebut sangat kesulitan menghadapi para preman-preman tersebut. Banyak dari mereka yang gugur dan mati dengan begitu kejam. Tiba-tiba saja Dini sudah sampai di sana dan dia langsung menyerang Mega. Mega pun kaget dan Dini berkata kepada Mega bahwa dia sebenarnya tidak ingin melakukan ini, namun ini adalah tempat kerjanya dan bosnya juga mengancam akan membunuh keluarganya jika dia tidak membunuh Mega segera. Kedua atlet silat tersebut kembali bertarung dan tentunya seperti di awal, Dini tidak bisa mengalahkan Mega. Dini dihajar dengan begitu hancur-hancurnya oleh Mega. Mega pun yang sudah menganggap Dini sebagai saudaranya tidak tega untuk membunuh ataupun menghajar lebih sadis kepada Dini. Mega pun mengatakan kepada Dini bahwa dia sudah menganggap Dini sebagai saudaranya sendiri, dan jika Dini ingin menyelamatkan keluarganya dari tangan para preman dan bosnya itu, maka Dini harus melawan mereka dan terus memperjuangkan dirinya dan menyelamatkan keluarganya. Di lain tempat, para warga-warga di sana terus dihajar dengan brutal dan dibunuh oleh para preman-preman di sana. Pada saat itu, Mega dan juga Bilal terpojok dan mereka hampir saja mati saat itu, dikepung oleh para preman di sana. Namun hal yang tak terduga terjadi di mana Dini datang dan menolong mereka berdua. Dini pun berubah pikiran dan akhirnya dia pun mengikuti semua arahan dan perkataan dari temannya yaitu Mega dan ingin menolong mereka berdua yang juga sudah dianggap sebagai saudara oleh Dini. Beberapa preman di sana berhasil dihajar dan dibunuh oleh Mega, Dini dan juga Bilal. Pada saat itu juga para preman semakin banyak datang dan mengejar mereka bertiga. Dini pun berkata kepada Mega dan Bilal bahwa mereka harus berpencar. Dini akan memancing mereka untuk mengejarnya, dan sementara Bilal dan juga Mega pergi segera menjauh. Ketika itu Bilal dan Mega terus berlari dan mereka berhenti karena di depan mereka terdapat bos dari Dini yang sedang membunuh warga di sana dengan bengis. Bos tersebut, yaitu bos dari Dini, tertawa dan berkata kepada Bilal dan juga Mega bahwa mereka berdua harus segera mati. Dan akhirnya pertarungan yang sangat epik pun terjadi antara bos dari Dini dan juga Bilal dan Mega. Mega dan Bilal kewalahan menghadapi bos dari Dini karena dia memakai sebuah senjata. Namun tiba-tiba saja Dini datang ke sana dan membantu mereka berdua. Akhirnya kedua perempuan tersebut dan juga Bilal menghadapi bos tersebut. Namun tak disangka-sangka bos dari Dini tersebut sangat kuat dan membuat mereka bertiga sangat kewalahan. Tetapi karena perjuangan yang begitu keras oleh mereka bertiga, akhirnya bos dari Dini tersebut berhasil
dikalahkan dan dibunuh oleh mereka bertiga pada saat itu. Setelah mereka bertiga selesai membunuh bos dari Dini tersebut, mereka bertiga masuk ke dalam sebuah rumah dan beristirahat di sana sejenak. Mega berkata kepada abangnya Bilal bahwa ibu mereka telah berpesan kepadanya bahwa dia harus segera membawa kembali pulang abangnya, yaitu abang Bilal, dan berkata kepada abangnya bahwa walaupun abangnya sudah berbuat hal yang sangat jahat dan sangat tidak bisa dibenarkan, namun sebagai seorang saudara dia tetap harus membela dan berusaha menolong dan melindungi abangnya tersebut. Di situ juga Mega dan Bilal tidak mengetahui bahwa Dini telah terluka di bagian perutnya karena perlawanan tadi yang mereka lakukan kepada bos dari Dini tersebut. Dini menceritakan kepada Mega dan juga Bilal bahwa ada sebuah preman yang sangat brutal dan lebih sadis daripada bosnya itu, yaitu bernama Macan. Yang kita tahu bahwa Macan telah membunuh dengan begitu sadis beberapa orang di tempat spa tadi. Pada saat itu juga Macan pun tiba di sana. Dengan ciri khasnya, dia memegang gorengan di tangannya dan sedang memakannya. Tak pakai basa-basi, Macan pun langsung menyerang mereka bertiga. Mereka bertiga berusaha kembali melawan si Macan yang kita tahu bahwa stamina dari mereka bertiga sudah terkuras banyak karena sudah melawan begitu banyak preman. Abangnya Bilal yang tidak berdaya terhempas dan jatuh, dan juga Mega dihantam dengan kuat dan dia pun terjatuh. Tersisa Dini yang masih bangkit, dia pun juga sudah terluka banyak di tubuhnya, namun dia terus memaksakan diri untuk bangkit dan melawan si Macan. Si Macan yang memang begitu sadis, dia pun tidak kenal iba. Dia pun langsung menghajar dengan brutal kepada Dini dan membunuh Dini pada saat itu juga. Dan akhirnya Mega dan juga abangnya Bilal berhasil ditangkap dan dibawa mereka menghadap kepada bos preman tertinggi mereka. Sabar. Sayup-sayup mata Mega tersadarkan. Dia pun membuka matanya dan dia melihat dirinya sudah terikat dan abangnya juga sudah terikat di atas sebuah kursi. Dan di sana juga kita melihat sudah ada bos tertinggi dari para preman tersebut. Pada saat itu Mega memanggil Bilal dengan sebutan abang, dan karena sebelumnya bos preman tersebut menyangka bahwa mereka berdua teman ataupun tidak ada kaitannya dengan persaudaraan, ketika didengar panggilan dari Mega tersebut yang memanggil Bilal dengan sebutan abang, bos tersebut pun mengetahui bahwa pelaku ini adalah kakak dari Mega. Dia pun tertawa dan dengan murka, dan dia juga sudah memegang sebuah pisau di tangannya. Dia pun mendekati Bilal dan langsung menikam dengan dalam ke dalam perutnya Bilal. Mega yang terikat di sana hanya bisa menangis dan terus memaki-maki bos preman tersebut dan berusaha meminta ampun agar melepaskan mereka berdua dan jangan membunuh
kakaknya atau abangnya, yaitu Bilal. Setelah ditikam oleh bos preman tersebut, Bilal pun menjadi sekarat, dan bos preman tersebut dan juga salah satu anak buahnya yang menemaninya di sana pergi meninggalkan mereka berdua di tempat itu. Di luar, bos preman tersebut bertemu dengan Macan dan menugaskan Macan untuk segera menyelesaikan masalah ini dan menyerahkan tanggung jawab kepada Macan untuk membunuh Mega dan juga Bilal pada malam itu. Macan pun masuk ke dalam sana dan bertemu dengan Mega dan Bilal. Di tangannya dia memegang sebuah parang. Dia pun tidak langsung membunuh atau menikam Mega dan juga Bilal, namun dia melepaskan ikatan tali dari tangannya Mega. Dan sepertinya Macan ingin sekali lagi beradu dan berkelahi dengan Mega. Mega pun berbisik kepada abangnya yang sedang sekarat bahwa abangnya harus bertahan beberapa menit lagi karena Mega akan segera membunuh dan melenyapkan mereka semua. Mega pun bangkit dan perkelahian antara Mega dan si Macan pun kembali terjadi. Mega pun dihajar dengan sadis, membuat wajahnya babak belur, sementara si Macan terus menikmati pertarungan tersebut dan tidak sedikit pun membiarkan ataupun mengampuni Mega. Pada saat itu, Mega sempat berhasil mengimbangi pergerakan dari si Macan dan memberikan sedikit perlawanan yang berarti kepada si Macan. Si Macan pun mengambil sebuah tali dan menyerang Mega dengan tali tersebut dan mencekik lehernya Mega dengan tali tersebut. Pada saat itu, Mega tidak bisa lagi bernapas dan dia hampir saja mati terbunuh oleh si Macan. Abangnya yaitu Bilal yang sedang sekarat dan masih bisa melihat dengan kesadaran yang tersisa bahwa adiknya sedang dalam bahaya ataupun dalam detik-detik kematiannya. Bilal teringat pada saat tadi si Macan menyerang mereka bertiga di rumah tersebut, di mana pada saat itu Dini menggoreskan senjata yang dibawa oleh si Macan kepada sebuah seng di sana, dan suara dari gesekan tersebut membuat gangguan atau membuat si Macan terganggu oleh gesekan dari bunyi tersebut. Ketika itu juga Bilal mengerti bahwa kelemahan dari si Macan ialah gesekan atau bunyi yang dilakukan pada saat di rumah tadi. Bilal pun mengambil sebuah besi dan mengetuk-ngetuk pada tiang-tiang di sana dan menimbulkan sebuah bunyi yang tentunya mengakibatkan pendengaran dari si Macan terganggu. Dan hal itu berhasil menyelamatkan adiknya yaitu Mega yang sekarang ini hampir saja mati dicekik oleh tali yang dipegang oleh si Macan. Ketika hal itu dilihat oleh Mega, Mega pun berusaha bangkit dan dia tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Dia pun langsung bangkit kembali dan menghajar dengan brutal kepada si Macan. Dan pada akhirnya Mega berhasil membunuh si Macan, si preman yang sangat brutal tersebut dengan sangat sadis. Mega mencekik lehernya dan akhirnya memutuskan kepala dari si Macan dari tubuhnya tersebut. Pada saat itu, Mega langsung menghampiri abangnya yaitu Bilal dan dia sangat tidak menyangka bahwa abangnya telah mati. Mega pun menangis dan bersedih atas semua yang telah terjadi kepada hidupnya sekarang ini. Mega pun tidak berlarut-larut dalam kesedihan itu
dia pun ingin segera menuntaskan semua masalah ini malam ini. Mega pun dengan beraninya dia pergi ke markas para preman, dan tentunya dia ke sana dengan tujuan yang sangat jelas dan amarah yang begitu besar karena abangnya yaitu Bilal telah meninggal pada saat itu, dan dia ke sana untuk membalaskan dendamnya. Setelah Mega sampai ke sana, terlihat para preman yang tersisa sedang tertawa dan berbincang di sana. Dengan tatapan yang begitu tajam dan jahat, Mega pun langsung menghajar, membantai, melenyapkan semua preman yang ada di sana. Ketika para krocok-krocok tersebut telah dibantai dan dibunuh Mega pun masuk ke dalam ruangan yang di sana terdapat bos tertinggi mereka, yaitu kakak dari preman yang telah dibunuh oleh abangnya Bilal pada waktu itu. Bos preman tersebut sangat juga tidak menyangka dan kaget bahwa Mega berhasil mengalahkan anak buah terbaiknya, yaitu Macan. Dan bos preman tersebut berkata kepada Mega bahwa saat ini status mereka sama, di mana adik dari bos preman tersebut sudah mati, dan sementara Mega, kakaknya yaitu abang Bilal, juga sudah mati. Mega yang sudah tidak sabar lagi dan dia sudah sangat jengkel dan ingin segera membunuh bos preman tersebut, Mega pun langsung maju dan menyerang bos preman tersebut. Dan akhirnya pertempuran antara Mega dan bos preman tersebut telah dimulai. Mega yang kondisi fisiknya sudah babak belur dan mempunyai luka yang cukup banyak, dihajar dengan begitu sadis oleh bos preman tersebut yang tidak sedikit pun memberi ampun kepada Mega. Mega yang hampir saja mati, dia pun terus berusaha bangkit dan akhirnya kebenaran dan kemenangan itu terus berpihak kepadanya. Mega pun bangkit dan kembali membalaskan dan memberikan perlawanan yang berarti kepada bos preman tersebut. Bos preman tersebut dihajar dengan begitu kejam, begitu sadis oleh Mega yang adalah seorang perempuan yang adalah atlet silat. Mega pun menikam dan mencabik-cabik beberapa pukulan dengan pisau di tangannya kepada bos preman tersebut, dan akhirnya bos preman tersebut terjatuh dan Mega pun langsung mengakhiri hidupnya pada saat itu juga. Mega pun langsung menikam dengan tidak ada rasa kasihan kepada kepala dari bos preman tersebut dengan pisau yang dipegangnya. Dan pada saat itu juga bos preman tersebut menemui ajalnya. Setelah perjalanan yang sangat melelahkan dan membuat luka yang banyak di hati Mega dan tubuhnya, dia pun berhasil menjaga dan melindungi keluarganya, walaupun abangnya Bilal dia tidak berhasil melindungi dan menjaga, yang pada akhirnya abangnya tersebut mati terbunuh. Mega pun mengirimkan beberapa uang yang tersisa yang diambil dari abangnya Bilal tersebut dan mengirimkan sebuah surat kepada ibunya di rumah.
Ibunya yang membaca surat tersebut sangat bersedih dan tak kuasa membaca isi dari surat tersebut. Ibunya pun menangis dan sangat bersedih karena telah mengetahui semua yang telah terjadi pada saat itu. Pada saat itu juga Mega terlihat sedang berjalan kaki dan tak tentu arah kemana dia akan pergi. Dan pada malam itu juga datang seorang laki-laki ke dalam markas para preman tersebut. Laki-laki tersebut masuk ke sana dan memegang pisau di tangannya. Dan dia menelpon seseorang di HP-nya dan berkata kepada mereka bahwa kedatangannya ke sana sudah terlambat. Ada seseorang yang sudah datang mendahului dia dan telah membunuh semua orang di sana, dan tentunya telah membunuh kakaknya, yaitu bos preman tersebut. Dan di akhir-akhir film, kamera sempat menunjukkan sebuah pajangan foto atau bingkai foto yang di sana terlihat wajah dari seorang aktor terkenal Indonesia, yaitu Eko Uwais. Dan film Ikatan Darah pun sampai di sini. Kita telat bang, udah ada yang duluan kesini. Ya, inilah dia film Ikatan Darah 2026. Bagaimana? Apakah kalian semua tertarik dan juga menikmati perjalanan cerita dari film Ikatan Darah ini yang disampaikan oleh kami, Quality TS Pro Film? Dan tentunya segera lagi kami akan datang kembali dengan film-film yang lebih menarik. Dan tentunya jika ingin merequest film-film, silakan tulis saja di kolom komentar dan kami akan melihatnya dan kami akan memilih film-film terbaik untuk kami publikasikan kepada kalian semua. Jangan lupa juga mengunjungi platform kami, yaitu di TikTok dan juga Facebook. Oke, sampai jumpa lagi di alur cerita film berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share kepada teman-teman kalian. And God bless you all and good luck.